Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Berkaitan dengan isu nasab yang selama ini bergulir di masyarakat, ada 3 tipe kiai atau ulama menyikapi persoalan nasab di Indonesia. Yang pertama adalah ulama yang betul-betul abai, tidak peduli dengan adanya isu nasab ini. Ulama tersebut meyakini bahwa isu nasab ini adalah isu politik yang disetting, yang sengaja dibuat untuk mengalihkan banyak isu di Indonesia. Mereka juga meyakini bahwa isu nasab ini adalah isu gorengan yang sengaja untuk memecah belah Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama tidak fokus mengurusi organisasinya, dan Nahdlatul Ulama tidak fokus mengawal hal-hal yang penting, terutama berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada juga yang mengatakan di kelompok ini adalah bahwa isu nasab ini sekedar untuk menutupi berbagai macam persoalan besar di Republik ini. Maka mereka memilih untuk abai, tidak mau terlibat, dan mereka cuek, tidak mau ikut-ikutan problem ini. Mereka menyadari bahwa kalau mengikuti problem nasab ini justru nanti akan memperkeruh suasana. Ini juga mungkin banyak yang dimiliki, prinsip ini dimiliki oleh kiai-kiai, khususnya beliau-beliau yang ada di struktur Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun isu nasab ini melibatkan banyak kaum Nahdien, dan juga tidak sedikit di antara Habib-Habib itu masuk menjadi bagian daripada struktur Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, baik di PBNU sampai ke pengurus ranting. Maka pilihan mereka adalah mencari jalur tengah. Kelompok yang kedua adalah para ulama, para kiai yang memilih untuk menjadi muhibbin. Mereka sudah terlanjur cinta, mereka memilih husnudzon. Kelompok ini meyakini bahwa lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Maksudnya, lebih baik ia mencintai para habaib karena kecintaan ia kepada Rasulullah SAW, daripada salah membenci. Udah terlanjur ikut-ikutan membenci, ternyata habaib itu betul-betul keturunan Nabi. Tentu mereka sangat takut mendapatkan kualat dari Rasulullah SAW. Kelompok ini kemudian dikenal dengan kelompok muhibbin alias mukibin. Mereka akan terus memperjuangkan eksistensi habaib di Indonesia. Mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Habib-Habib di Indonesia. Mereka juga ikut serta menghadang kelompok-kelompok yang anti Habib. Mereka yang seperti ini juga banyak ada di struktur Nahdlatul Ulama. Kelompok ini adalah kelompok lama yang sudah terlanjur mencintai, menjadi pengikut setia, atau bahkan kelompok ini sudah punya ikatan tertentu dengan Habib. Ada yang besanan,
Ada yang punya ikatan guru dan murid, ada yang mungkin punya ikatan bisnis, ada yang punya ikatan politik. Ya, mungkin dulu menjadikan Habib sebagai tim sukses. Yang pada intinya kelompok ini adalah kelompok yang sudah terikat, tidak bisa lepas daripada Habib-Habib di Indonesia. Kelompok yang ketiga, kelompok yang terakhir adalah mereka yang dalam tanda kutip ikut serta meluruskan sejarah peradaban Indonesia. Mereka kemudian membentuk sebuah komunitas yang bernama PWI LS, Perjuangan Wali Songo Laskar Sebilia, yang dipimpin oleh Gus Abbas Buntet. Kelompok ini meyakini bahwa Habib-Habib di Indonesia sampai detik ini belum terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Mereka meyakini bahwa klaim atau dongeng yang dilakukan oleh beberapa oknum habaib ini adalah kepalsuan. Mengapa demikian? Karena pengakuan yang mereka lakukan selama ini hanya berdasarkan tulisan-tulisan nenek moyang mereka. Tidak bisa dibuktikan dengan data pembanding yang ditulis oleh orang-orang eksternal mereka. Jadi pengakuan ini pengakuan sepihak dari keluarga mereka sendiri dan tidak dikuatkan oleh data-data eksternal, data-data pembanding. Misalnya seperti ini, sahabat. Al-Quran diturunkan oleh Rasulullah SAW. Bagi kita umat Islam, meyakini adanya Al-Quran, adanya Rasulullah SAW itu adalah doktrin. Ya. Tetapi keyakinan kita itu sesungguhnya harus dikuatkan dengan data-data eksternal. Bedanya, kalau Al-Quran ini data internal umat Islam yang sifatnya adalah doktrin maupun data eksternal yang datang dari luar itu sama-sama ada. Buku-buku, catatan-catatan manuskrip di luar kita, di luar pengakuan dari ulama-ulama Islam itu sendiri ada, banyak, lengkap. Berbeda dengan pengakuan yang dilakukan oleh Habib-Habib ini tentang nasab mereka, satu pun tidak ada data eksternal. Begitu kira-kira hasil penelitian daripada Kiai Iman. Maka dari itu kelompok ini, kelompok yang ketiga ini betul-betul meyakini bahwa Habaib ini tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukti lain yang mereka sodorkan adalah mereka tidak bisa membuktikan secara DNA. Ketika isu nasab ini belum keluar, maka Habib Rizik memerintahkan kalau ingin mengaku cucu Nabi silakan tes DNA. Tapi setelah kelompok mereka ini terpojok, mantunya mengklarifikasi bahwa tes DNA itu haram, katanya. Mana yang benar? Maka tiga kelompok ini kemudian sampai hari ini bertarung di ruang media sosial, terus melakukan perdebatan yang tak berkesudahan. Hal ini sesungguhnya, sahabat, sangat positif bagi diskursus berkaitan dengan polemik nasab di Indonesia ini. Sangat positif sebenarnya. Tapi yang menjadi ironi bagi kita ketika polemik ini sudah menjadi persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Ada beberapa kasus yang dilakukan oleh beberapa kelompok ini, misalnya kejadian di Kerawang, kejadian persekusi di banyak tempat. Hal ini yang menjadi kita sedih, miris. Yang awalnya itu adalah perdebatan intelektual, perdebatan keilmuan,
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu. Nah, yang menjadi miris ketika polemik ini turun di masyarakat akar rumput yang tidak memahami konteksnya, tidak memahami narasi-narasi yang baik, sehingga apa yang terjadi? Caci maki, persekusi, bahkan sampai jatuh korban. Maka dari itu, sahabatku semua, ayo kita belajar cerdas. Dibaca semua referensi itu. Tulisannya Kimat dibaca, jangan langsung dibully, jangan langsung dicaci mak, apalagi kejadian kemarin langsung dibakar. Dibaca, ya, dibaca dan dibaca. Mana kurangnya, mana salahnya, dikoreksi, disampaikan, dijelaskan, begitu. Begitu pula ketika kelompok Kimat menanyakan, ya, mana bukti data eksternalnya, ya, kemudian mana bukti DNA-nya, yaitu dilakukan, dijawab dengan narasi-narasi ilmiah, jangan dengan narasi-narasi jahiliyah, ya. Nah, maka menurut saya penting bagi kita untuk menjernihkan hati kita. Artinya apa? Ketika kelompok yang tidak percaya dengan nasab habaib ini melontarkan banyak pertanyaan, ya dijawab dengan cara-cara yang baik. Jangan curiga, jangan membenci mereka. Kenapa sahabat? Ya, jangan membenci mereka. Mereka lakukan itu karena mereka juga cinta kepada Rasulullah SAW. Dan saya meyakini bahwa 3 kelompok ini, kelompok yang abai, kelompok yang pro alias muhibbin, atau kelompok yang anti, yang tidak suka, ya, semuanya ini berangkat dari nilai-nilai kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kelompok yang abai memilih jalan damai, memilih jalan aman, ya, daripada berdosa kepada Allah, mendingan cari aman. Kelompok yang pro habaib, dia meyakini bahwa dengan mencintai keturunannya, ia berharap mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya. Begitu pula kelompok yang anti ini, mereka ingin memastikan bahwa ia mencintai orang yang benar, ya, karena cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai nama besar Rasulullah SAW dikooptasi, disalahgunakan oleh orang-orang, mengaku cucu Nabi, ya, menjual nama besar Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan dirinya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ayo sahabatku belajar cerdas. Pastikan bahwa kita menjadi bagian daripada kelompok yang benar. Saya pikir tiga-tiganya ini ada benarnya, ada salahnya juga, ya. Tetapi kita sebagai anak bangsa memang harus cerdas, ya. Jangan mudah percaya dengan siapapun. Kita diberi kesempatan untuk membaca, menganalisa, memilih dan memilah mana yang harus diambil, ya. Syukur-syukur kita masih berkesempatan untuk istikharah, ya, karena kata Nabi, tidak ada ruginya orang yang istikharah dan tidak menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Bermusyawarahlah, wajadilhum billati hi ahsan. Berbicaralah dengan yang baik-baik, hindari caci maki, hindari saling merendahkan satu sama lain, karena kita semua ingin mencari kebenaran, bukan sekedar mencari pembenaran. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian yang terbaik, dan niat kita tentu harus benar sehingga langkah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.